Transformasimu dari seseorang yang mudah dipengaruhi menjadi sosok yang penuh kekuatan telah membuat semua orang terperangah. Energi baru itu terpancar dari dirimu, menegaskan bahwa kamu tidak lagi tersedia untuk diremehkan, dimanipulasi, atau mengecilkan dirimu demi kenyamanan orang lain. Mereka terkejut karena orang yang dulu rela berkorban demi mendapat persetujuan mereka kini berdiri teguh dalam harga diri, tak tergoyahkan oleh pendapat atau tuntutan mereka. Versi dirimu yang tak lagi meminta maaf ini bukan sekadar fase sementara. Ini adalah evolusi permanen menuju seseorang yang menempatkan nilai dirinya di atas ekspektasi siapapun. Sesuatu telah berubah dalam dirimu. Bisakah kamu merasakannya? Aliran listrik yang mengalir dalam nadimu, api dalam dirimu yang dulu tak ada. Perubahan kosmik yang terjadi di setiap sel tubuhmu, semuanya sedang menulis ulang siapa dirimu di tingkat terdalam. Mereka pun merasakannya. Mereka tahu sejak pertama kali kamu melangkah masuk. Cara kepalamu kini terangkat lebih tinggi. Cara suaramu tak lagi bergetar saat mengutarakan kebenaran. Cara matamu tak lagi berpaling saat dihadapkan pada konfrontasi. Perubahan halus, tapi tak terbantahkan dalam caramu membawa diri di dunia ini. Kamu bukan lagi orang yang dulu bisa mereka manipulasi, bahkan tidak mendekatinya. Dirimu yang dulu, yang rela berbelok, dan menyesuaikan diri sampai ke titik yang mustahil hanya untuk membuat orang lain nyaman, telah tiada. Hilang. Menguap ke alam semesta dan tak akan kembali. Energimu kini begitu kuat dan mereka tak bisa menghadapinya. Ia memancar dari dirimu seperti gelombang gama. Kuat, menembus, tak bisa dibendung. Mereka menyipitkan mata saat kamu memasuki ruangan. Kehadiranmu membakar pandangan mereka karena kamu bersinar dengan keyakinan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tidak ada lagi bermain baik hanya demi diterima. Tidak ada lagi berusaha keras sampai hampir patah demi orang lain. Tidak ada lagi menelan kata-katamu sendiri sampai tenggorokanmu terasa sakit karena begitu banyak kebenaran yang tak terucapkan. Kamu sudah selesai. Dan itu terlihat luar biasa. Lihat wajah mereka. Amati baik-baik. Lihat kebingungan itu, ketidakpercayaan itu, kepanikan sesaat saat mereka menyadari trik lama mereka tak lagi berfungsi. Memuaskan, bukan? Mereka mengira kamu akan terus mengecilkan dirimu demi kenyamanan mereka. Terus melipat dan menyusut sampai muat di dalam kotak kecil yang mereka buat untukmu. Mereka sudah terbiasa dengan itu. Mereka membangun hidup mereka berdasarkan kepatuhanmu. Mereka mengambil kebaikanmu sebagai kelemahan. Sebelum kita melanjutkan, bagi kalian yang telah lama bersama, terima kasih telah bergabung berlangganan dan telah memberikan super thanks. Terima kasih atas subscribe, like, dan komen. Kebaikan kalian telah menyinari jalan kita. Tinggalkan komentar dengan angka 99. Ini akan mengirimkan sinyal kuat ke semesta, memperkuat pesan yang akan Anda terima. Mengajak Anda untuk berfokus pada pelayanan, transformasi diri, dan siap untuk menutup babak lama dalam hidup Anda untuk membuka jalan bagi pengalaman dan pemahaman spiritual yang lebih dalam. Betapa fatal kesalahan perhitungan mereka. Karena kebaikanmu bukanlah kelemahan, itu adalah pilihan. Pilihan yang kamu buat dengan sadar, berulang kali, dan sekarang kamu memilih hal yang berbeda. Mereka kini berusaha mati-matian menyesuaikan diri dengan kenyataan baru ini, di mana kamu bukan lagi penyerap emosi mereka, kaset mereka, tempat pelarian mereka, orang yang selalu berkata, iya. Kamu bukan lagi tempat mereka menyalurkan energi toksik. Kamu bukan lagi bantalan untuk kemarahan mereka. Kamu bukan lagi jaring, pengaman yang selalu siap menangkap mereka saat jatuh. Kejutan di mata mereka saat menyadari bahwa kamu benar-benar tak peduli lagi, sungguh tak ternilai harganya. Lebih dari emas, lebih dari berlian, lebih dari mata uang manapun di dunia ini. Saat mereka melemparkan umpan, rasa bersalah, manipulasi, komentar pasif-agresif, dan kamu bahkan tak bereaksi. Kamu tak tergoda, kamu tak terpancing. Kamu hanya menatap mereka, tanpa tergoyahkan, tanpa terganggu, tanpa terbebani. Dan mereka panik. Karena apa yang tersisa dari mereka jika mereka tak bisa lagi mengontrolmu?
Tidak ada. Mari kita adakan pemakaman untuk dirimu yang lama. Dirimu yang dulu rela melakukan segalanya untuk orang-orang yang tak pernah membalas dengan energi yang sama. Dirimu yang dulu meminta maaf hanya karena berani mengambil ruang, memiliki kebutuhan, dan sekadar ada. Dirimu yang dulu mengorbankan diri demi kenyamanan orang lain, sementara jiwamu sendiri berteriak meminta perhatian. Versi dirimu yang itu telah mati, terkubur, membusuk. Kembali ke debu kosmik asal-muasalnya. Mereka selama ini tumbuh subur dari pengorbananmu, menghisap energimu seperti vampir, mengurasmu sampai kering lalu kembali lagi untuk lebih banyak lagi. Menancapkan taring mereka dalam-dalam hingga yang tersisa hanyalah cangkang kosong dari dirimu yang dulu. Mereka membangun kenyamanan mereka di atas ketidaknyamananmu. Kemudahan mereka di atas pengorbananmu. Kebahagiaan mereka di atas penderitaanmu. Kesuksesan mereka di atas impianmu yang terpendam, ketenangan mereka di atas kelelahanmu, dan kemudahan mereka di atas perjuanganmu. Tapi sekarang, mereka harus bertahan sendiri, dan mereka sangat buruk dalam hal itu. Mereka telah melemah karena terlalu bergantung padamu, kehilangan kemampuan untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri atau mengatur emosi mereka. Karena selama ini, kamulah yang selalu melakukannya untuk mereka. Melihatmu, memilih dirimu sendiri lebih dulu membuat mereka gila. Mereka menyebutmu egois, karena mereka tak punya kosakata untuk menggambarkan seseorang yang memiliki batasan yang sehat. Mereka menyebutmu kejam, karena mereka tak bisa memahami seseorang yang cukup menghargai dirinya untuk meninggalkan ketidakpantasan. Mereka mengatakan kamu telah berubah, seolah-olah itu adalah tuduhan. Padahal itu adalah pujian tertinggi yang bisa mereka berikan kepadamu. Ya, kamu telah berubah. Seperti ulat yang berubah menjadi kupu-kupu. Seperti Phoenix yang bangkit dari abu. Seperti alam semesta yang berubah dalam hitungan milidetik setelah Big Bang. Dengan dahsyat, indah, dan tak bisa diubah kembali. Saat mereka sibuk mencoba menahanmu tetap kecil, kamu diam-diam membangun, merencanakan, bertumbuh, berevolusi. Dan kini, hasilnya tak bisa lagi mereka abaikan. Transformasimu nyata, dan itu menghantam mereka tepat di titik paling menyakitkan. Kesuksesanmu, baik dalam karier, hubungan, kesehatan, atau pola pikir, adalah pengingat konstan akan apa yang bisa mereka miliki jika saja mereka memperlakukanmu dengan lebih baik. Jika saja mereka berinvestasi dalam dirimu daripada mencoba mengurasmu. Jika saja mereka menyirami dirimu daripada mencoba memotongmu. Kamu selalu bergerak dalam diam. Kamu tidak memposting perjalananmu. Kamu tidak mengumumkan rencanamu. Kamu tidak mencari validasi eksternal untuk setiap langkah kecil ke depan. Kamu tidak mencari tepuk tangan di awal perlombaan. Kamu mengeksekusi dalam diam, sementara mereka sibuk berbicara. Kamu bekerja keras saat mereka hanya membicarakannya. Kamu membuat perubahan nyata saat mereka hanya memposting kutipan motivasi. Dan sekarang, saat kamu menang, mereka panik mencari tahu bagaimana caranya, mempelajari, menganalisis dan mengamati setiap gerakanmu seperti ilmuwan yang meneliti spesimen langka. Mencoba membongkar transformasimu agar bisa menirunya tanpa melakukan pekerjaan batin yang sulit sepertimu. Tanpa menghadapi ketakutan yang kamu hadapi. Tanpa meneteskan air mata yang telah kamu tumpahkan. Tanpa merasakan pertumbuhan menyakitkan yang telah kamu lalui. Semoga beruntung dengan itu. Kepercayaan dirimu mengerikan bagi mereka yang dulu mengendalikanmu. Karena orang yang percaya diri tidak bisa dikendalikan. Orang yang percaya diri tidak mencari validasi dari mereka yang tak pernah benar-benar menghargainya. Orang yang percaya diri tidak memutarbalikkan dirinya demi mendapatkan cinta yang seharusnya diberikan tanpa syarat. Dan jangan salah, saat ini kamu memancarkan kepercayaan diri. Bukan yang dangkal, bukan yang butuh pengakuan terus-menerus. Tidak, ini adalah kepercayaan diri yang mendalam, kepastian di tingkat jiwa. Yang datang dari saat kamu melihat dirimu di cermin dan akhirnya merasa damai dengan orang yang menatap balik padamu. Visi barumu kini jelas, dan kamu bisa melihat segalanya dengan lebih terang. Semua dinamika yang dulu tersembunyi darimu.
semua manipulasi halus, semua komentar pasif-agresif yang dibungkus sebagai hanya bercanda, semua pujian yang sebenarnya sindiran, semua cara mereka mencoba membuatmu bergantung pada persetujuan mereka. Kamu bisa melihat kepalsuan dukungan mereka dan rasa iri yang tersembunyi. Cara mereka berkata, "Bagus untukmu," dengan gigi terkatup. Cara mereka mencari cara halus untuk meremehkan pencapaianmu. Cara mereka mengalihkan pembicaraan saat hal-hal berjalan baik untukmu. Cara mereka hanya muncul saat butuh sesuatu darimu. Transparan. Seperti melihat melalui kaca. Siapapun yang mencoba memanfaatkanmu, membuatmu merasa bersalah, atau memanipulasimu, putuskan hubungan dengan mereka. Vampir energi, pengkritik tanpa henti, teman musiman, pengkhianat iri, pemeras emosional, korban abadi, semuanya sudah hilang dari hidupmu dengan presisi bedah. Tidak perlu penjelasan. Tidak ada pidato perpisahan panjang. Tidak ada air mata perpisahan. Tidak ada konfrontasi dramatis di mana kamu mencatat semua kesalahan mereka. Tidak ada upaya membuat mereka memahami atau melihat dari sudut pandangmu. Hanya tindakan tenang dan bermartabat untuk menghapus mereka dari hidupmu seperti kanker. Sayatan bersih, amputasi yang diperlukan, prosedur penyelamatan jiwa untuk menghilangkan kebusukan sebelum menyebar lebih jauh. Beberapa dari mereka pantas mendapat percakapan. Kebanyakan tidak. Tidak satu pun dari mereka berhak mendapat kesempatan tak terbatas untuk menyakitimu. Mereka tidak pernah menyangka kamu benar-benar pergi. Tapi kamu pergi, dan sekarang mereka panik. Membanjiri ponselmu dengan pesan, muncul tanpa diundang, mengirim orang lain untuk mengecek keadaanmu, menyebarkan rumor ke teman-teman bersama, menciptakan drama untuk menarikmu kembali. Tapi kamu tidak memainkan permainan itu lagi. Kamu sudah membalik papan permainan, menyebarkan bidaknya, meninggalkan ruangan dan menemukan orang-orang yang lebih baik untuk menghabiskan waktumu. Orang-orang yang merayakan pertumbuhanmu alih-alih mencoba menghambatnya. Orang-orang yang menambah energimu alih-alih mengurasnya. Orang-orang yang membuatmu merasa berkembang, bukan tertekan. Rasakan seperti kenaikan. Hidup seperti sihir. Jalani takdirmu sebagai jiwa terpilih. Dan mantan toksik itu? Yang dulu berpikir bisa selalu kembali? Yang memperlakukan hubungan seperti pintu putar yang bisa mereka masuki, kapan saja mereka mau. Sekarang mereka memohon. Mereka melihat dirimu yang baru. Dan tiba-tiba, mereka jatuh cinta lagi. Tiba-tiba, mereka berubah. Tiba-tiba, mereka siap memberikan segalanya yang dulu mereka tahan. Tiba-tiba, mereka menghargai semua kualitas yang dulu mereka kritik. Tiba-tiba, mereka sadar akan apa yang mereka miliki. Setelah kehilangan itu, betapa kebetulan bagi mereka. Betapa bisa diduga. Tapi kamu tidak butuh penutupan dari mereka. Kamu terlalu sibuk mencintai dirimu sendiri. Terlalu sibuk dengan pertumbuhanmu untuk meladeni usaha putus asa, mereka merebut kembali sesuatu yang dulu mereka sia-siakan. Terlalu fokus pada masa depanmu untuk kembali ke masa lalu yang hanya menguras cahayamu. Terlalu terlibat dalam evolusimu untuk membuang waktu walau sedetik pada upaya mereka kembali ke hidupmu. Terlalu sibuk dengan kenaikanmu untuk peduli dengan keputusasaan mereka. Terlalu berinvestasi dalam ketenanganmu untuk mengganggunya dengan kekacauan mereka. Penutupan yang mereka cari, itu untuk mereka, bukan untukmu. Itu untuk menenangkan hati nurani mereka, bukan menyembuhkan hatimu. Itu untuk menenangkan ego mereka, bukan melayani jiwamu. Dan kamu tidak lagi sibuk memenuhi kebutuhan mereka dengan mengorbankan dirimu sendiri. Pesan mereka dibiarkan tak terbaca. Panggilan mereka masuk ke voicemail. Gestur besar mereka tak lagi berpengaruh. Karena kini kamu benar-benar mengerti, perhatian mereka bukanlah pujian. Itu hanyalah konfirmasi bahwa kamu memang selalu berharga. Hanya saja mereka terlalu buta untuk melihatnya. Biarkan mereka menyaksikan dari pinggir saat kamu menjadi segala sesuatu yang dulu mereka bilang tidak mungkin bagimu. Biarkan mereka tersedak oleh penyesalan karena telah melepaskanmu. Biarkan mereka tenggelam dalam kenyataan bahwa mereka pernah menggenggam berlian, tetapi memperlakukannya seperti kaca.
kerugian mereka, keuntunganmu. Keseimbangan semesta kini sedang berjalan dengan presisi kosmik yang sempurna. Tentu saja, mereka tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Mereka mencoba mengusikmu, bergosip, memancing reaksi, melempar kerikil ke gunung, berharap bisa menimbulkan longsor. Mereka menguji batasmu, mencari celah dalam pertahananmu, berusaha menemukan bukti bahwa dirimu yang lama masih ada di sana, menunggu untuk dihidupkan kembali. Tapi kamu bahkan tidak berkedip. Tidak ada getaran, tidak ada keraguan, tidak ada momen kelemahan. Kamu berdiri teguh seperti gunung yang menghadapi angin sepoi, tak tergoyahkan, tak terganggu, tak terguncang. Diammu lebih lantang dari perdebatan apapun. Ketidakhadiranmu lebih kuat dari kehadiran mereka. Ketidakpedulianmu lebih menghancurkan daripada kebencian. Ketenanganmu lebih mengusik daripada badai. Batasanmu lebih kokoh dari benteng manapun. Harga dirimu lebih mengintimidasi daripada unjuk kekuatan apapun. Mereka tidak sanggup menerima kenyataan bahwa permainan pikiran mereka tak lagi berpengaruh padamu. Bahwa kail emosional mereka tak bisa lagi mencengkeram jiwamu. Bahwa drama mereka tak lagi mengguncang ketenangan batinmu yang kini seperti danau yang dalam dan sunyi. Itu membuat mereka frustrasi, membuat mereka sulit tidur, memenuhi pikiran mereka. Sementara kamu bahkan sudah melupakan mereka sepenuhnya. Mereka berperang melawan bayangan, meninju asap, mencoba melukai seseorang yang bahkan sudah tidak ada lagi. Karena orang yang dulu mereka kenal, yang dulu bisa dihancurkan oleh taktik mereka, orang itu sudah tiada, telah berevolusi, telah bertransformasi. Kini, kamu mengenali manipulasi sebagaimana adanya. Upaya menyedihkan untuk mengendalikan sesuatu yang seharusnya tak pernah bisa dikendalikan. Sementara para vampir energi menggertakkan gigi mereka, sekelompok orang baru mulai memperhatikanmu. Orang-orang yang dulu meragukanmu kini diam-diam terobsesi dengan setiap langkahmu. Mengamati dari bayang-bayang, mencatat, bertanya-tanya apa rahasiamu. Mereka membicarakanmu, menguntit halamanmu, mencoba mengikuti jejakmu. Menganalisis unggahanmu, meneliti fotomu, mengurai kata-katamu, berusaha memecahkan misteri transformasimu. Namamu muncul dalam percakapan yang bahkan tidak kamu ikuti. Di meja makan, tempat kamu tak pernah duduk. Dalam grup obrolan yang tidak kamu masuki. Dalam bisikan di pertemuan sosial yang tidak kamu hadiri. Kamu telah menjadi acuan studi kasus dalam reinventing diri. Sebuah bukti hidup bahwa tidak ada kata terlambat untuk merebut kembali kekuatanmu. Sebuah kesaksian berjalan bahwa evolusi diri yang radikal adalah mungkin. Sebuah perwujudan nyata dari burung phoenix yang bangkit dari abu. Perubahan energimu nyata. Kamu adalah orang yang tak bisa mereka abaikan, yang menarik perhatian tanpa harus memintanya, yang saat memasuki ruangan mengubah atmosfer seketika, yang tidak perlu meninggikan suara untuk didengar, karena kini, ketika kamu berbicara, orang-orang mendengarkan. Ini bukan tentang menjadi menakutkan, ini tentang menjadi autentik. Autentik tanpa kompromi, tanpa penyesalan. Tidak ada lagi topeng, tidak ada lagi meredupkan cahayamu, tidak ada lagi mengecilkan dirimu sendiri. Hanya kamu, dalam segala kompleksitas, keagungan dan kemuliaan multidimensionalmu. Dan keautentikan, itu adalah kekuatan paling magnetis di alam semesta. Lebih kuat dari kecantikan, lebih bertahan lama dari kekayaan, lebih menarik daripada persona yang paling hati-hati dikonstruksi sekalipun. Transformasi ini bukan hanya terjadi secara internal, ini juga tercermin dalam setiap aspek hidupmu, keuanganmu, pola pikirmu, bahkan auramu sedang berevolusi. Uang mengalir kepadamu dengan cara yang berbeda sekarang, bukan karena kamu mengejarnya, tetapi karena kamu akhirnya selaras dengan nilai dirimu. Tidak ada lagi menetapkan harga terlalu rendah. Tidak ada lagi memberi terlalu banyak tanpa penghargaan yang sepadan. Tidak ada lagi menerima remah-remah ketika kamu pantas mendapatkan seluruh toko roti. Kamu menghargai dirimu, dan semesta merespons dengan kelimpahan. Bahkan penampilan fisikmu telah berubah. Bukan karena kamu mengubah fitur wajahmu secara drastis, tetapi karena kepercayaan diri terlihat bagus pada dirimu. Terlihat dari caramu berdiri, tidak lagi membungkuk untuk mengecilkan diri,
tetapi tegak dan kuat, seperti pohon redwood yang menjulang ke langit. Terlihat dari caramu berjalan, tidak lagi ragu dan meminta maaf, tetapi penuh keyakinan dan tujuan. Terlihat dari caramu menatap, tatapan yang tak lagi lari atau mencari persetujuan. Dari caramu tertawa, lepas tanpa menutup mulut. Dari caramu bergerak dengan kehadiran yang tak tergoyahkan. Tak lagi meminta izin untuk eksis. Orang-orang tidak bisa benar-benar menunjuk apa yang berbeda, tetapi mereka tahu sesuatu telah berubah. Kamu kelihatan luar biasa, kata mereka, menyipitkan mata, mencoba menebak apa yang telah bergeser. Gaya rambut baru? Berat badan turun? Makeup berbeda? Pakaian baru? Mereka tidak menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang jauh lebih mendasar. Kamu telah menanggalkan jubah berat ekspektasi orang lain dan akhirnya bergerak di dunia, tanpa beban, tanpa filter, tanpa kompromi. Yang paling penting, kedamaian batinmu tak tersentuh. Tempat suci yang telah kamu bangun, benteng yang tak tertembus, sakral. Kamu telah bekerja terlalu keras untuk ketenangan ini, hanya untuk membiarkan siapapun mengusiknya dengan kekacauan mereka, dengan penghakiman mereka, dengan proyeksi mereka, dengan persepsi terbatas mereka tentang siapa dirimu dan apa yang mampu kamu capai. Energimu kini mahal, dan tidak semua orang mendapat akses kepadamu lagi. Kamu telah menaikkan standar, memperketat batasan, dan meningkatkan ekspektasi. Hak istimewa untuk mendapatkan waktumu, perhatianmu, dan emosimu telah dicabut. Sekarang, orang-orang harus berusaha untuk mendapatkan tempat di orbitmu. Bagian terbaiknya, kamu tidak perlu membuktikan apapun. Hasilmu berbicara sendiri. Ketenangan di matamu, kepercayaan diri dalam langkahmu, keautentikan dalam kata-katamu, keselarasan dalam tindakanmu. Bukti transformasi yang tak terbantahkan terlihat oleh siapapun yang memperhatikan. Jadi kemana kamu pergi dari sini? Maju, selalu maju. Tanpa henti, tanpa kompromi. Seperti komet yang melesat melintasi langit malam. Tak terhentikan, mengagumkan. Mengikuti jalur yang telah tertulis di bintang-bintang jauh sebelum siapapun mencoba meredupkan cahayamu. Jangan pernah kembali. Jangan pernah kembali ke ruang sempit yang mereka coba gunakan untuk mengekangmu. Kota-kota pengap dan sesak di mana jiwamu nyaris tak bisa bernapas. Jangan pernah kembali ke definisi sempit yang mereka paksakan kepadamu. Jangan pernah kembali bermain kecil hanya agar orang lain bisa merasa besar. Jangan pernah kembali kepada mereka yang tak bisa melihat nilaimu, mereka yang buta terhadap cahayamu, tuli terhadap kebijaksanaanmu, mati rasa terhadap kekuatanmu. Jangan pernah kembali kepada mereka yang mengharuskanmu mengecil agar mereka bisa berkembang. Jangan pernah kembali kepada mereka yang melihat sifat pemberianmu sebagai sesuatu yang bisa dieksploitasi, bukan sesuatu yang pantas dihargai. Jangan pernah kembali ke situasi yang menguras energimu, pekerjaan beracun, hubungan yang melelahkan, rutinitas yang menghancurkan jiwa, pertemanan yang mengisap energimu, peran yang tak dihargai, dinamika satu arah di mana kamu memberi dan memberi hingga tak ada lagi yang tersisa darimu. Tetaplah teguh, tetaplah tegas dengan batasanmu, tetaplah berkomitmen pada pertumbuhanmu, bahkan ketika itu sulit. Terutama ketika itu sulit. Karena perlawanan yang kamu hadapi berarti kamu sedang mengganggu pola lama, memutus siklus, menciptakan jalur saraf baru di otakmu, dan jalur energi baru dalam hidupmu. Tantangan yang datang bukanlah pertanda untuk menyerah, melainkan sinyal bahwa perubahan nyata sedang terjadi. Setiap kali kamu merasa ingin kembali ke zona nyaman, ingatlah bahwa zona itu tidak pernah benar-benar nyaman. Itu hanyalah tempat di mana kamu terbiasa menahan dirimu sendiri, mengabaikan keinginan hatimu, dan menjalani hidup berdasarkan ekspektasi orang lain. Tapi sekarang, kamu memilih jalan yang berbeda. Jalan yang mungkin lebih sunyi, lebih terjal, namun juga lebih bermakna. Terus kejutkan mereka dengan memilih dirimu sendiri. Setiap saat, bukan karena egois, tapi karena menghargai diri sendiri. Bukan karena dendam,
tapi karena menghormati kehidupan yang hanya terjadi sekali ini. Bukan karena membenci mereka, tapi karena kamu akhirnya mencintai dirimu sendiri terlalu dalam untuk menerima sesuatu yang kurang dari yang layak kamu dapatkan. Ketika kamu memilih dirimu sendiri, kamu sedang memberi izin bagi jiwamu untuk berkembang, bagi hatimu untuk sembuh, dan bagi impianmu untuk menjadi kenyataan. Ini bukan tentang melawan mereka yang pernah meragukanmu. Ini tentang berdamai dengan dirimu sendiri. Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Yang perlu kamu lakukan adalah terus bergerak maju, terus menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, dan terus percaya bahwa kamu layak mendapatkan kehidupan yang penuh makna. Mereka telah memiliki kesempatan mereka saat kamu masih menjadi seorang yang ingin menyenangkan semua orang, saat kamu masih bisa dibentuk sesuka hati, saat kamu masih mencoba menyesuaikan diri dengan ekspektasi mereka. Seharusnya mereka menghargaimu saat itu, menghormati, dan memperlakukanmu dengan layak saat itu. Tapi mereka tidak melakukannya. Dan kini, semuanya telah berubah. Kamu telah berubah. Kamu bukan lagi seseorang yang bergantung pada validasi eksternal untuk merasa cukup. Kamu tidak lagi mencari persetujuan dari mereka yang tidak pernah benar-benar melihatmu. Kamu telah menemukan kekuatan di dalam dirimu sendiri, dan itu lebih berharga daripada semua pengakuan yang pernah kamu kejar sebelumnya. Sekarang, biarkan mereka menonton. Dari pinggir, saat kamu semakin menjadi dirimu sendiri, semakin kuat, semakin memiliki tujuan, semakin damai, semakin makmur. Biarkan mereka melihat, biarkan mereka bertanya-tanya, biarkan mereka berharap, tapi jangan biarkan mereka masuk. Bukan karena kamu kejam, tapi karena kamu belajar dari masa lalu. Bukan karena kamu pendendam, tapi karena kamu memahami nilai dari batasan yang sehat. Bukan karena kamu ingin membalas, tapi karena kamu tahu bahwa tidak semua orang berhak atas akses ke duniamu. Terlalu lama kamu membiarkan orang lain menentukan harga dirimu. Terlalu lama kamu merasa harus menjelaskan pilihan-pilihanmu. Terlalu lama kamu merasa harus memberi mereka kesempatan kedua, ketiga, bahkan keempat, meskipun mereka tidak pernah menunjukkan perubahan yang nyata. Sekarang, kamu tidak lagi melakukan itu. Kamu tidak lagi bertanya-tanya apakah keputusanmu benar. Kamu tidak lagi merasa bersalah karena memilih kedamaian daripada kekacauan. Karena pada akhirnya, hidupmu adalah milikmu. Kebahagiaanmu adalah tanggung jawabmu. Dan perjalananmu bukanlah sesuatu yang harus dimengerti oleh semua orang. Ada yang akan mendukungmu, ada yang akan menjauh, ada yang akan diam-diam mengagumi keberanianmu, dan ada yang akan merasa terganggu karena mereka tidak lagi bisa mengendalikanmu. Itu semua tidak penting. Yang penting adalah kamu tetap melangkah, tetap teguh, tetap memilih dirimu sendiri, setiap saat. Karena dunia ini membutuhkanmu, versi terbaik dari dirimu, bukan versi yang dikendalikan oleh ekspektasi orang lain. Dunia ini membutuhkan cahayamu, keberanianmu, kebijaksanaanmu, dan ketegasanmu dalam menjaga batasan. Dan yang paling penting, dirimu sendiri juga membutuhkannya. Jadi lanjutkanlah. Tanpa ragu, tanpa takut. Pilih dirimu sendiri. Setiap saat, energimu terlalu berharga untuk dihabiskan pada mereka yang tak menghargainya saat kamu dulu memberikannya dengan cuma-cuma. Waktumu terlalu berharga untuk dihabiskan pada mereka yang hanya ingin mendekat sekarang, setelah kamu menjadi tak terjangkau. Hatimu terlalu sakral untuk diberikan kepada mereka yang dulu tak memperlakukannya dengan hati-hati saat kamu menyerahkannya tanpa ragu. Ini waktumu, masa kebangkitanmu, kelahiran kembali, pemulihan atas segalanya yang pernah diambil darimu. Ini adalah momen di mana setiap kepingan dirimu yang pernah hilang akhirnya kembali. Luka yang dulu terasa begitu, dalam kini menjadi tanda kemenangan. Kesedihan yang pernah membebanimu kini bertransformasi menjadi kebijaksanaan. Air mata yang dulu mengalir dalam kesunyian kini menjadi saksi bisu dari perjalanan luar biasamu. Biarkan energimu mengalir seperti listrik di nadimu. Rasakan getaran kehidupan yang mengisi setiap sel tubuhmu. Biarkan punggungmu tetap tegak dan mahkotamu tetap terpasang. Kamu bukan lagi seseorang yang bisa diabaikan atau diremehkan.
Kamu telah bangkit dari kegelapan dan kini berdiri dalam terangmu sendiri. Biarkan batasanmu tetap kuat dan standarmu tetap tinggi. Tak ada lagi ruang bagi mereka yang meragukanmu, tak ada lagi toleransi bagi energi yang melemahkanmu. Kamu adalah cahaya yang tak bisa dipadamkan. Semesta kini berpihak padamu. Kekuatan kosmik selaras untuk mendukung evolusimu. Getaran yang dulunya terasa asing kini sejalan dengan hatimu. Realitas itu sendiri tengah menyesuaikan diri dengan pertumbuhanmu. Jalan yang dulu tertutup kini terbuka. Kesempatan yang dulu terasa jauh kini ada dalam genggamanmu. Bintang-bintang sedang berpindah untuk menerangi jalanmu. Galaksi sedang bergeser untuk memberi ruang bagi kebangkitanmu. Partikel-partikel kuantum sedang menyusun ulang diri untuk mewujudkan keinginanmu. Roh leluhur berkumpul untuk menyaksikan kebangkitanmu. Mereka yang pernah datang sebelum kamu, mereka yang telah berjalan di dunia ini dengan langkah penuh keyakinan, kini menyaksikan kebesaranmu dengan bangga. Kekuatan elemen, tanah, udara, api, air bersatu untuk mendukung transformasimu. Alam sendiri merayakan kelahiran kembali jiwamu. Angin berbisik kepadamu, mengingatkanmu akan kebebasanmu. Api menyala dalam dirimu, memberimu semangat yang tak terbendung. Air mengalir bersamamu, membantumu beradaptasi dengan setiap perubahan. Tanah menopang langkahmu, memastikan setiap pijakanmu kokoh dan penuh kepastian. Karena saat kamu akhirnya memutuskan bahwa dirimu pantas diperjuangkan, seluruh jagat raya berdiri dan memperhatikan. Setiap langkah yang kamu ambil membawa resonansi yang menggema ke seluruh penjuru alam semesta. Kamu tak lagi berjalan sendirian. Kekuatan tak kasat mata yang selama ini menguji ketabahanmu, kini bekerja untuk mendukung kemenanganmu. Maka bersinarlah, kau kekuatan alam yang luar biasa. Tak ada lagi alasan untuk bersembunyi. Tak ada lagi ketakutan yang mampu mengikatmu. Pancarkan cahaya, tak terbantahkan dari seseorang yang telah berjalan melewati api dan keluar bukan hanya tanpa luka, tetapi telah ditempa, menjadi lebih kuat, lebih jelas, lebih berdaya dari sebelumnya. Kamu adalah bukti nyata bahwa kehancuran bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Mereka tak pernah melihat ini datang. Mereka mengira kamu telah tenggelam dalam kesulitan. Mereka mengira kamu tak akan pernah bangkit kembali. Mereka salah, tapi kamu tahu. Kamu selalu tahu. Kamu tahu bahwa badai ini bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk membentukmu. Kamu tahu bahwa setiap rintangan hanyalah pelajaran yang membawamu ke tingkat berikutnya. Kamu tahu bahwa di balik setiap kesulitan ada kekuatan yang menunggu untuk ditemukan. Dan kini, kekuatan itu adalah milikmu. Dan itulah yang membuat semua perbedaan. Sekarang, berjalanlah dengan kepala tegak. Biarkan dunia melihat siapa dirimu sebenarnya. Biarkan mereka merasakan kehadiranmu, karena ini adalah waktumu. Ini adalah kebangkitanmu, dan tak ada seorang pun yang bisa menghentikannya.